Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jadin Laode dalam channel YouTube saya Jadin Laode Official. Pada perbincangan hukum kita kali ini pembahasannya adalah terkait dengan nikah siri yang kita analisa dari sudut pandang hukum pidana. Jadi rekan-rekan sekalian, pertama, nikah siri ini secara umum kita maknai bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat pembuat akta perkawinan. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Konspirasi Hukum Islam, pejabat pembuat akta perkawinan ini kalau di Indonesia adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Nah, nikah siri jelas tidak tercatat karena tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta perkawinan. Nah, rekan-rekan, kalau kita melihat dari rumusan delik pidana, pelaku nikah siri baik perempuan maupun laki-laki ini bisa dijerat oleh pasal pidana. Nah, salah satu menjadi pendekatan kita adalah ketentuan pasal 279 KUHP. 279 ini terkait dengan kejahatan perkawinan. Nah, saya punya buku kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ini karya R. Sugandi. Jadi langsung kita baca saja rekan-rekan. Pada pasal 279. Nah, ini pasal 279. Pasal 279 angka 1 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kesatunya barang siapa kawin dalam kurung menikah sedangkan ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Nah, kemudian bagian kedua, barang siapa kawin dalam kurung menikah sedangkan ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi. Jadi rekan-rekan, maksudnya adalah bagi pelaku nikah siri ini, jika salah satunya baik perempuan ataupun si laki-laki yang akan melakukan nikah siri tersebut, salah satunya ada penghalang perkawinannya sebelumnya. Ada penghalang perkawinan sebelumnya sehingga ini dikatakan adalah nikah tanpa izin. Jadi itu rekan-rekan. Kemudian dari sudut delik yang lainnya juga bisa dikenakan pasal 284 ya, tentang perzinahan. Nah, dalam pasal tersebut saya akan bacakan. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan laki-laki yang beristri yang berzina sedangkan diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya. Kemudian perempuan yang bersuami yang berzina. Kemudian keduanya laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedangkan diketahui bahwa yang turut bersalah itu bersuami. Nah, kemudian B, perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu. Jadi rekan-rekan, dalam hubungan nikah siri juga kadang-kadang baik perempuan ataupun laki-lakinya ini memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain ataupun laki-laki lain, sehingga jika mereka melakukan persetubuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dianggap sebuah tindak pidana perzinahan. Jadi salah satunya memiliki ikatan perkawinan yang sah baik perempuan ataupun laki-lakinya, kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri, itu menurut hukum pidana
dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan. Jadi saya pikir untuk nikah siri ini dari sudut pandang hukum pidana ada 2 pasal yang bisa kita kaitkan. Ya, ini tadi adalah pasal 279 dan pasal 284. Jadi itu saja rekan-rekan, terima kasih. Dukung terus channel YouTube saya. Mohon subscribe, like, komen, dan share supaya berkembang channel saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.